banyak membaca dan juga memperbanyak doa. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu ya. Number 2. Nah, di sini sedikit semua masalah, namun dapat misalnya tebu atau sosro gitu ya. Selalu dengan sering-sering di semua solution. Biar apa? Iya betul. Biar sebenarnya sih itu. Soalnya kayak gini nih. Kita baca mana lagi ya. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1999 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bla bla bla. A. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. C. Menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 maksudnya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. D. Tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang. Wah, ini ada di sini ya. Ini bukan ya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, bukan, ini jelas menggantikan udah. Oke, jadi perlu kita ketahui kawan-kawan ya, bahwa pada saat dekret presiden itu, ini dekret tanggal 5 Juli itu diberlakukan dekret presiden ya, atau Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden ya, salah satu isinya adalah isi dekret presiden itu kalau nanti ditanyakan adalah nih, memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang Dasar, nah itu kan ya, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu gitu. Ini isi salah satu dekret presiden gitu. Dan untuk lebih jelas nanti mungkin bahaskan untuk dekret presiden. Dan waktu itu terjadi penyimpangan. Salah satu penyimpangannya adalah bahwa MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya. Jadi jawaban yang benar yang A gitu. Nih sejarah begini. Jadi pada masa ini atau yang kita kenal dengan masa Orde Lama sebetulnya ya, yang terjadi 1945 sampai 1965 terdapat berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Di antaranya satu, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Ini penyimpangan yang pertama. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini penyimpangannya waktu masa Orde Lama itu gitu, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965. Oke, next. Nomor 3. Selalu sering ya. Semua solution. Biar apa? Iya betul. Biar aspirasi. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jadi waktu itu pada masa Orde Baru itu kekuasaan tertingginya di tangan MPR ya, bukan di tangan rakyat ya. Jadi kedaulatannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah bla bla bla. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan, reformasi itu melatar belakangi adanya perubahan undang-undang. Jadi reformasi tahun 1998 nanti tahunnya ini dilakukannya perubahan atau amandemen yang kita kenal itu ya, amandemen. Jadi latar belakangnya itu adanya reformasi 1998 menghendaki adanya amandemen terhadap undang-undang. Nah, jadi kenapa harus ada amandemen? Nah, karena adanya di latar belakangi tuntutan perubahan Undang-Undang 1945. Karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, bukan di tangan rakyat ya. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Nah, jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah apa saja? A. Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini bukan ya, karena tadi ini penyimpangan terhadap undang-undang justru ya. C. Memperlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai Undang Dasar, mengganti oleh 19 menjadi bukan menetapkan suatu tertinggi. Jadi kita harus tahu tujuan perubahan atau amandemen UUD 1945 waktu itu. Di antaranya adalah A, yang ini kawan-kawan ya, menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan.
Oke, pembahasan lebih lanjut di sini. Jadi ada tujuan perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen itu diantaranya adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Nih tujuannya. Serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Itu tujuannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah jadi boleh dirubah asal sepakatnya tidak mengubah pembukaan Undang UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, state struktur gitu ya, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan NKRI ini, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi kalau nanti ditanyakan alasan perubahan Undang 1945 dengan kesepakatan apa saja, misalkan satu, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, kedua, mempertahankan susunan kenegaraan, ketiga atau ya NKRI itu ya, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Itu kesepakatannya boleh berubah asal ada kesepakatan ini gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwa amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali ya. Amandemen pertama itu ini dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Jadi setelah masa reformasi ya 1998 yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa amandemen pertama, ya ini 1999 tahunnya. Kalau tanggalnya 21 Oktober ya. 14 sampai 21 Oktober nih, yaitu pada sidang umum MPR. Sementara amandemen yang kedua itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2000 nih, 1999 2000 yang berlangsung 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000. Kemudian amandemen yang ketiga sidang umum MPR tahun 2001 nih, tahunnya 2001. Jadi 1999 tahun 2000 2001 gitu. Yang berlangsung 1 November hingga 9 November 2001. Dan amandemen yang keempat itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara tanggal 1 Agustus hingga 11 Agustus. Jadi kalau ditanyakan nanti tahunnya 1999 pokoknya tambah 1 aja lah semuanya. Nah, 2000, 2001 sama 2002. Jadi ada 4 kali amandemen ya, dan 4 perubahan itu diantaranya. Dan perlu kita ketahui bahwa undang-undang tadi harus kita garis bawahi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun sejak tanggal 27 Desember 1949 nih, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu. Kemudian Undang-Undang Dasar ini ya perlu kita ketahui atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dia mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan konferensi meja bundar yang memasukkan Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS yang memiliki konstitusi sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Nah, jadi waktu itu ya, makanya ada keluar dekret presiden itu. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi pada RI ya, Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1919 setelah seiring berlakunya dekret presiden Soekarno selepas reformasi 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu 1999 sampai dengan tahun 2002. Namun permasalahannya ngerti buntu sosro gitu ya, selalu sering-sering semua ya semuanya solusin ya apa? Iya betul ya, dia ada sering sih itu kan ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI gitu ya maksudnya. Anak kalimat yang dimaksud adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa
ya. Jadi BPUPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Pokoknya lengkap materi tentang BPKI sudah dibahaskan dibuat video sebelumnya. Dibubarkan 7 Agustus, lalu dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya itu adalah untuk merancang Piagam Jakarta ya, yang akan jadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini nantinya menjadi naskah itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1900. Jadi undang-undang itu kalau kawan-kawan ketahui pertama kali disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI. Nah, yang jadi perlu kita ketahui bahwa undang-undang yang kita kenal sekarang itu ada anak kalimat yang dulunya sempat menjadi perdebatan gitu, kemudian dihilangkan untuk atas nama kesatuan dan persatuan, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, pokoknya ya. Untuk menjaga itu semua, maka anak kalimat ini dihilangkan. Yang mana? Yang A, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sampai sekarang ini masih ada ya, ini masih ada. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga masih ada sampai sekarang. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini juga masih ada. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini juga masih ada. Nah, jadi yang anak kalimatnya itu dihilangkan atas nama persatuan itu adalah yang A ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi awalnya dulu itu ada anak kalimat seperti ini, kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa berbeda-beda, pokoknya gitu ya. Akhirnya atas nama persatuan yang ini dihilangkan. Nah, kalau dulu kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A gitu kan, understand? Hidup jadi mantap mix. Nah, nih perlu kawan-kawan ketahui sebagai tambahan wawasan untuk kita semua bahwa Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI ini, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Awal mulanya kan pas 1 Maret ya, 1 Maret 1945 nih. Pohon sejarah BPUPKI ada lengkap dibahas tuntas memang kayak di video sebelumnya, silakan searching lagi. Kemudian disahkannya 29 April sama bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya, waktu itu ya. Adalah badan yang menyusun rancangan UUD gitu 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ya. 28 Mei itu persiapan, pelaksanaannya sih sampai 29 Juni. Kalau 28 Mei ini persiapan termasuk pelantikan waktu itu kalau nggak salah, sampai 1 Juni. Nah, hingga ini Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila atau yang kita kenal sampai sekarang ini Pancasila. Oke. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 orang anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Jadi panitia 9 juga disebut panitia kecil ya. Ada panitia 9, ada panitia 7. Nah, silakan searching lagi video makin sebelumnya. Atau nanti mungkin mereka akan bahas khusus untuk panitia 9-nya, untuk panitia 7-nya. Kemudian untuk merancang Piagam Jakarta. Ya, dulu Piagam Jakarta gitu ya dikenalnya ya. Yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya kalimat dengan kewajiban nih, ini dia kalimatnya ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI gitu ya. Jadi UUD itu disahkan pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Panitia Kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya kamu harus tahu nih. Berikutnya, kemudian pengesahan UUD 1945 ini dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa KNIP sidang, tanggal 29 Agustus nih. Jadi pengesahan UUD dikukuhkan gitu ya. Naskah rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua pada BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia waktu itu ya, karena makanya ada beberapa kalimat, ada yang berapa nulis BPUPK saja, BPUPK tanpa ada I. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Jadi di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua. Nah itu. Pada masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 5 Agustus 1945 PKI mengesahkan itu ya sudah tadi ya. Jadi 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu.